Ini konyolnya di situ. Kan dia partai. Partai punya peralatan untuk mengumpulkan pendapat masyarakat, namanya fungsi agregasi dari partai. Lalu diucapkan di parlemen. Partai ngapain ikut-ikut demo kan? Kalau begitu buat apa dia punya perwakilan di DPR atau di DPRD kan? Jadi itu pengertian politik yang buruk tuh. Kalau kita punya partai, kita punya peralatan untuk mengucapkannya di parlemen. Karena itu dia punya fraksi di parlemen. Kalau itu buat apa gunanya fraksi itu? Yang boleh demo itu yang nggak punya perwakilan di DPR, mahasiswa, ya dia demo tuh. Kalau udah partai ngapain? Jadi terlihat bahwa memang PDIP mengerahkan anggotanya, apa namanya, langsung atau tidak langsung. Di Jogja itu dimulai, Ketua PDIP Jogja menghalangi saya bicara. Lo Anda partai ngapain halangi saya, kan konyol. Sekarang ada kader yang lain tuh datang ke rumah saya, lempar rumah saya tuh, rusak rumah saya tuh, terus datang ke Barreskrim, menerobos masuk sampai ke halaman Barreskrim. Yuk, masa partai menerobos fasilitas publik? Kan itu konyolnya di situ. Konyol kedua, ini kader PDIP pasti dia nggak pernah ikut kursus politik atau kuliah politik saya di Megawati Institute. Saya 3 tahun mengajar di Megawati Institute. Terus dia bilang saya memecah belah bangsa tuh, atau ya memang yang dia maksud itu apa? Sementara dia cuma sendirian di situ. Jadi konyol betul ini. Tapi bisa nggak peduli lah sebetulnya. Mestinya Hasto itu tegur, kan itu dari awal saya bilang ini kerjanya Hasto tuh. Karena saya institusi mesti ditegur dong. Sudah ada presiden di Jogja waktu itu tuh. Sekarang rumah saya diserbu dengan orang yang sama, ya, orang dari partai yang sama. Barreskrim juga begitu. Jadi artinya siapa yang mau pilih orang yang nggak ngerti tentang cara berpolitik yang masuk akal tuh. Jadi sekali lagi kalau Anda partai, udah Anda punya peralatan di parlemen kok, dan Anda kerahkan aja, larang aja saya dengan aturan Anda bikin di parlemen kan. Tapi bukan dengan mendorong-dorong atau mempersekusi lalu mengumpulkan massa, ini ajaib. Bahkan di dalam proses pemeriksaan saya itu kan sudah masuk ranah hukum. Kita tuntut Anda dihukum, ya udah memang lagi mau dihukum kok. Ngapain tuntut bikin kaos apa namanya ini? Ada LSM yang hanya buat saya. Coba LSM itu buat umum, bukan cuma buat saya. Nama LSM-nya adalah Gerakan Nasional Tangkap Rocky Gerung. Coba lapor dulu ke Mendagri itu apa maksudnya? Ini konyolnya di situ. Kan dia partai. Partai punya peralatan untuk mengumpulkan pendapat masyarakat, namanya fungsi agregasi dari partai. Lalu diucapkan di parlemen. Partai ngapain ikut-ikut demo kan? Kalau begitu buat apa dia punya perwakilan di DPR atau di DPRD kan? Jadi itu pengertian politik yang buruk tuh. Kalau kita punya partai, kita punya peralatan untuk mengucapkannya di parlemen. Karena itu dia punya fraksi di parlemen. Kalau itu buat apa gunanya fraksi tuh? Yang boleh demo itu yang nggak punya perwakilan di DPR, mahasiswa, ya dia demo tuh. Kalau udah partai ngapain? Jadi terlihat bahwa memang PDIP mengerahkan anggotanya, apa namanya, langsung atau tidak langsung. Di Jogja itu dimulai, Ketua PDIP Jogja menghalangi saya bicara. Lo Anda partai ngapain halangi saya, kan konyol. Sekarang ada kader yang lain tuh datang ke rumah saya, lempar rumah saya tuh, rusak rumah saya tuh, terus datang ke Barreskrim, menerobos masuk sampai ke halaman Barreskrim. Yuk, masa partai menerobos fasilitas publik? Kan itu konyolnya di situ. Konyol kedua, ini kader PDIP pasti dia nggak pernah ikut kursus politik atau kuliah politik saya di Megawati Institute. Saya 3 tahun mengajar di Megawati Institute. Terus dia bilang saya memecah belah bangsa tuh, atau ya memang yang dia maksud itu apa? Sementara dia cuma sendirian di situ. Jadi konyol betul ini. Tapi bisa nggak peduli lah sebetulnya. Mestinya Hasto itu tegur, kan itu dari awal saya bilang ini kerjanya Hasto tuh. Karena saya institusi mesti ditegur dong. Sudah ada presiden di Jogja waktu itu tuh. Sekarang rumah saya diserbu dengan orang yang sama, ya, orang dari partai yang sama. Barreskrim juga begitu. Jadi artinya siapa yang mau pilih orang yang nggak ngerti tentang cara berpolitik yang masuk akal tuh. Jadi sekali lagi kalau Anda partai, udah Anda punya peralatan di parlemen kok, dan Anda kerahkan aja, larang aja saya dengan aturan Anda bikin di parlemen kan. Tapi bukan dengan mendorong-dorong atau mempersekusi lalu mengumpulkan massa, ini ajaib. Bahkan di dalam proses pemeriksaan saya itu kan sudah masuk ranah hukum. Kita tuntut Anda dihukum, ya udah memang lagi mau dihukum kok. Ngapain tuntut bikin kaos apa namanya ini? Ada LSM yang hanya buat saya. Coba LSM itu buat umum, bukan cuma buat saya. Nama LSM-nya adalah Gerakan Nasional Tangkap Rocky Gerung. Coba lapor dulu ke Mendagri itu apa maksudnya? Ini konyolnya di situ. Kan dia partai.
partai punya peralatan untuk mengumpulkan pendapat masyarakat, namanya fungsi agregasi dari partai. Lalu diucapkan di parlemen. Partai ngapain ikut-ikut demo kan? Kalau begitu buat apa dia punya perwakilan di DPR atau di DPRD kan? Jadi itu pengertian politik yang buruk tuh. Kalau kita punya partai, kita punya peralatan untuk mengucapkannya di parlemen. Karena itu dia punya fraksi di parlemen. Kalau itu buat apa gunanya fraksi tuh? Yang boleh demo itu yang nggak punya perwakilan di DPR, mahasiswa, ya dia demo tuh. Kalau udah partai ngapain? Jadi terlihat bahwa memang PDIP mengerahkan anggotanya, apa namanya, langsung atau tidak langsung. Di Jogja itu dimulai, Ketua PDIP Jogja menghalangi saya bicara. Loh, Anda partai ngapain halangi saya? Kan konyol. Sekarang ada kader yang lain tuh datang ke rumah saya, lempar rumah saya tuh, rusak rumah saya tuh, terus datang ke Barreskrim, menerobos masuk sampai ke halaman Barreskrim. Yuk, masa partai menerobos fasilitas publik? Kan itu konyolnya di situ. Konyol kedua, ini kader PDIP pasti dia nggak pernah ikut kursus politik atau kuliah politik saya di Megawati Institute. Saya 3 tahun mengajar di Megawati Institute. Terus dia bilang saya memecah belah bangsa tuh, atau ya memang yang dia maksud itu apa? Sementara dia cuma sendirian di situ. Jadi konyol betul ini. Tapi bisa nggak peduli lah sebetulnya. Mestinya Hasto itu tegur kan, itu dari awal saya bilang ini kerjanya Hasto tuh. Karena saya institusi mesti ditegur dong. Sudah saat ada presiden di Jogja waktu itu tuh. Sekarang rumah saya diserbu dengan orang yang sama, ya, orang dari partai yang sama. Barreskrim juga begitu. Jadi artinya siapa yang mau pilih orang yang nggak ngerti tentang cara berpolitik yang masuk akal tuh. Jadi sekali lagi kalau Anda partai, udah Anda punya peralatan di parlemen kok, dan Anda kerahkan aja, larang aja saya dengan aturan Anda bikin di parlemen kan. Tapi bukan dengan mendorong-dorong atau mempersekusi lalu mengumpulkan massa, ini ajaib. Bahkan di dalam proses pemeriksaan saya itu kan sudah masuk ranah hukum. Kita tuntut Anda dihukum, ya udah memang lagi mau dihukum kok. Ngapain tuntut bikin kaos apa namanya ini? Ada LSM yang hanya buat saya. Coba LSM itu buat umum, bukan cuma buat saya. Nama LSM-nya adalah Gerakan Nasional Tangkap Rocky Gerung. Coba lapor dulu ke Mendagri itu apa maksudnya? Ini konyolnya di situ. Kan dia partai. Partai punya peralatan untuk mengumpulkan pendapat masyarakat, namanya fungsi agregasi dari partai. Lalu diucapkan di parlemen. Partai ngapain ikut-ikut demo kan? Kalau begitu buat apa dia punya perwakilan di DPR atau di DPRD kan? Jadi itu pengertian politik yang buruk tuh. Kalau kita punya partai, kita punya peralatan untuk mengucapkannya di parlemen. Karena itu dia punya fraksi di parlemen. Kalau itu buat apa gunanya fraksi tuh? Yang boleh demo itu yang nggak punya perwakilan di DPR, mahasiswa, ya dia demo tuh. Kalau udah partai ngapain? Jadi terlihat bahwa memang PDIP mengerahkan anggotanya, apa namanya, langsung atau tidak langsung. Di Jogja itu dimulai, Ketua PDIP Jogja menghalangi saya bicara. Loh, Anda partai ngapain halangi saya? Kan konyol. Sekarang ada kader yang lain tuh datang ke rumah saya, lempar rumah saya tuh, rusak rumah saya tuh, terus datang ke Barreskrim, menerobos masuk sampai ke halaman Barreskrim. Yuk, masa partai menerobos fasilitas publik? Kan itu konyolnya di situ. Konyol kedua, ini kader PDIP pasti dia nggak pernah ikut kursus politik atau kuliah politik saya di Megawati Institute. Saya 3 tahun mengajar di Megawati Institute. Terus dia bilang saya memecah belah bangsa tuh, atau ya memang yang dia maksud itu apa? Sementara dia cuma sendirian di situ. Jadi konyol betul ini. Tapi bisa nggak peduli lah sebetulnya. Mestinya Hasto itu tegur kan, itu dari awal saya bilang ini kerjanya Hasto tuh. Karena saya institusi mesti ditegur dong. Sudah saat ada presiden di Jogja waktu itu tuh. Sekarang rumah saya diserbu dengan orang yang sama, ya, orang dari partai yang sama. Barreskrim juga begitu. Jadi artinya siapa yang mau pilih orang yang nggak ngerti tentang cara berpolitik yang masuk akal tuh. Jadi sekali lagi kalau Anda partai, udah Anda punya peralatan di parlemen kok, dan Anda kerahkan aja, larang aja saya dengan aturan Anda bikin di parlemen kan. Tapi bukan dengan mendorong-dorong atau mempersekusi lalu mengumpulkan massa, ini ajaib. Bahkan di dalam proses pemeriksaan saya itu kan sudah masuk ranah hukum. Kita tuntut Anda dihukum, ya udah memang lagi mau dihukum kok. Ngapain tuntut bikin kaos apa namanya ini? Ada LSM yang hanya buat saya. Coba LSM itu buat umum, bukan cuma buat saya. Nama LSM-nya adalah Gerakan Nasional Tangkap Rocky Gerung. Coba lapor dulu ke Mendagri itu apa maksudnya? Ini konyolnya di situ. Kan dia partai.
partai punya peralatan untuk mengumpulkan pendapat masyarakat, namanya fungsi agregasi dari partai. Lalu diucapkan di parlemen. Partai ngapain ikut-ikut demo kan? Kalau begitu buat apa dia punya perwakilan di DPR atau di DPRD kan? Jadi itu pengertian politik yang buruk tuh. Kalau kita punya partai, kita punya peralatan untuk mengucapkannya di parlemen. Karena itu dia punya fraksi di parlemen. Kalau itu buat apa gunanya fraksi tuh? Yang boleh demo itu yang nggak punya perwakilan di DPR, mahasiswa, ya dia demo tuh. Kalau udah partai ngapain? Jadi terlihat bahwa memang PDIP mengerahkan anggotanya, apa namanya, langsung atau tidak langsung. Di Jogja itu dimulai, ketua PDIP Jogja menghalangi saya bicara. Loh, Anda partai ngapain halangi saya? Kan konyol. Sekarang ada kader yang lain tuh datang ke rumah saya, lempar rumah saya tuh, rusak rumah saya tuh, terus datang ke Barreskrim, menerobos masuk sampai ke halaman Barreskrim. Yuk, masa partai menerobos fasilitas publik? Kan itu konyolnya di situ. Konyol kedua, ini kader PDIP pasti dia nggak pernah ikut kursus politik atau kuliah politik saya di Megawati Institute. Saya 3 tahun mengajar di Megawati Institute. Terus dia bilang saya memecah belah bangsa tuh, atau ya memang yang dia maksud itu apa? Sementara dia cuma sendirian di situ. Jadi konyol betul ini. Tapi bisa nggak peduli lah sebetulnya. Mestinya Hasto itu tegur kan, itu dari awal saya bilang kerjanya Hasto tuh. Karena institusi mesti ditegur dong. Sudah saat ada presiden di Jogja waktu itu tuh. Sekarang rumah saya diserbu dengan orang yang sama, ya, orang dari partai yang sama. Barreskrim juga begitu. Jadi artinya siapa yang mau pilih orang yang nggak ngerti tentang cara berpolitik yang masuk akal tuh. Jadi sekali lagi kalau Anda partai, udah Anda punya peralatan di parlemen kok, dan Anda kerahkan aja, larang aja saya dengan aturan Anda bikin di parlemen kan. Tapi bukan dengan mendorong-dorong atau mempersekusi lalu mengumpulkan massa. Ini ajaib. Bahkan di dalam proses pemeriksaan saya itu kan sudah masuk ranah hukum. Kita tuntut Anda dihukum, ya udah memang lagi mau dihukum kok. Ngapain tuntut bikin kaos apa namanya ini? Ada LSM yang hanya buat saya. Coba LSM itu buat umum, bukan cuma buat saya. Nama LSM-nya adalah Gerakan Nasional Tangkap Rocky Gerung. Coba lapor dulu ke Mendagri itu apa maksudnya? Ini konyolnya di situ. Kan dia partai. Partai punya peralatan untuk mengumpulkan pendapat masyarakat, namanya fungsi agregasi dari partai. Lalu diucapkan di parlemen. Partai ngapain ikut-ikut demo kan? Kalau begitu buat apa dia punya perwakilan di DPR atau di DPRD kan? Jadi itu pengertian politik yang buruk tuh. Kalau kita punya partai, kita punya peralatan untuk mengucapkannya di parlemen. Karena itu dia punya fraksi di parlemen. Kalau itu buat apa gunanya fraksi tuh? Yang boleh demo itu yang nggak punya perwakilan di DPR, mahasiswa, ya dia demo tuh. Kalau udah partai ngapain? Jadi terlihat bahwa memang PDIP mengerahkan anggotanya, apa namanya, langsung atau tidak langsung. Di Jogja itu dimulai, ketua PDIP Jogja menghalangi saya bicara. Loh, Anda partai ngapain halangi saya? Kan konyol. Sekarang ada kader yang lain tuh datang ke rumah saya, lempar rumah saya tuh, rusak rumah saya tuh, terus datang ke Barreskrim, menerobos masuk sampai ke halaman Barreskrim. Yuk, masa partai menerobos fasilitas publik? Kan itu konyolnya di situ. Konyol kedua, ini kader PDIP pasti dia nggak pernah ikut kursus politik atau kuliah politik saya di Megawati Institute. Saya 3 tahun mengajar di Megawati Institute. Terus dia bilang saya memecah belah bangsa tuh, atau ya memang yang dia maksud itu apa? Sementara dia cuma sendirian di situ. Jadi konyol betul ini. Tapi bisa nggak peduli lah sebetulnya. Mestinya Hasto itu tegur kan, itu dari awal saya bilang kerjanya Hasto tuh. Karena institusi mesti ditegur dong. Sudah saat ada presiden di Jogja waktu itu tuh. Sekarang rumah saya diserbu dengan orang yang sama, ya, orang dari partai yang sama. Barreskrim juga begitu. Jadi artinya siapa yang mau pilih orang yang nggak ngerti tentang cara berpolitik yang masuk akal tuh. Jadi sekali lagi kalau Anda partai, udah Anda punya peralatan di parlemen kok, dan Anda kerahkan aja, larang aja saya dengan aturan Anda bikin di parlemen kan. Tapi bukan dengan mendorong-dorong atau mempersekusi lalu mengumpulkan massa. Ini ajaib. Bahkan di dalam proses pemeriksaan saya itu kan sudah masuk ranah hukum. Kita tuntut Anda dihukum, ya udah memang lagi mau dihukum kok. Ngapain tuntut bikin kaos apa namanya ini? Ada LSM yang hanya buat saya. Coba LSM itu buat umum, bukan cuma buat saya. Nama LSM-nya adalah Gerakan Nasional Tangkap Rocky Gerung. Coba lapor dulu ke Mendagri itu apa maksudnya? Ini konyolnya di situ. Kan dia partai.
partai punya peralatan untuk mengumpulkan pendapat masyarakat, namanya fungsi agregasi dari partai. Lalu diucapkan di parlemen. Partai ngapain ikut-ikut demo kan? Kalau begitu buat apa dia punya perwakilan di DPR atau di DPRD kan? Jadi itu pengertian politik yang buruk tuh. Kalau kita punya partai, kita punya peralatan untuk mengucapkannya di parlemen. Karena itu dia punya fraksi di parlemen. Kalau itu buat apa gunanya fraksi tuh? Yang boleh demo itu yang nggak punya perwakilan di DPR, mahasiswa, ya dia demo tuh. Kalau udah partai ngapain? Jadi terlihat bahwa memang PDIP mengerahkan anggotanya, apa namanya, langsung atau tidak langsung. Di Jogja itu dimulai, ketua PDIP Jogja menghalangi saya bicara. Loh, Anda partai ngapain halangi saya? Kan konyol. Sekarang ada kader yang lain tuh datang ke rumah saya, lempar rumah saya tuh, rusak rumah saya tuh, terus datang ke Barreskrim, menerobos masuk sampai ke halaman Barreskrim. Yuk, masa partai menerobos fasilitas publik? Kan itu konyolnya di situ. Konyol kedua, ini kader PDIP pasti dia nggak pernah ikut kursus politik atau kuliah politik saya di Megawati Institute. Saya 3 tahun mengajar di Megawati Institute. Terus dia bilang saya memecah belah bangsa tuh, atau ya memang yang dia maksud itu apa? Sementara dia cuma sendirian di situ. Jadi konyol betul ini. Tapi bisa nggak peduli lah sebetulnya. Mestinya Hasto itu tegur kan, itu dari awal saya bilang kerjanya Hasto tuh. Karena institusi mesti ditegur dong. Sudah saat ada presiden di Jogja waktu itu tuh. Sekarang rumah saya diserbu dengan orang yang sama, ya, orang dari partai yang sama. Barreskrim juga begitu. Jadi artinya siapa yang mau pilih orang yang nggak ngerti tentang cara berpolitik yang masuk akal tuh. Jadi sekali lagi kalau Anda partai, udah Anda punya peralatan di parlemen kok, dan Anda kerahkan aja, larang aja saya dengan aturan Anda bikin di parlemen kan. Tapi bukan dengan mendorong-dorong atau mempersekusi lalu mengumpulkan massa. Ini ajaib. Bahkan di dalam proses pemeriksaan saya itu kan sudah masuk ranah hukum. Kita tuntut Anda dihukum, ya udah memang lagi mau dihukum kok. Ngapain tuntut bikin kaos apa namanya ini? Ada LSM yang hanya buat saya. Coba LSM itu buat umum, bukan cuma buat saya. Nama LSM-nya adalah Gerakan Nasional Tangkap Rocky Gerung. Coba lapor dulu ke Mendagri itu apa maksudnya? Ini konyolnya di situ. Kan dia partai. Partai punya peralatan untuk mengumpulkan pendapat masyarakat, namanya fungsi agregasi dari partai. Lalu diucapkan di parlemen. Partai ngapain ikut-ikut demo kan? Kalau begitu buat apa dia punya perwakilan di DPR atau di DPRD kan? Jadi itu pengertian politik yang buruk tuh. Kalau kita punya partai, kita punya peralatan untuk mengucapkannya di parlemen. Karena itu dia punya fraksi di parlemen. Kalau itu buat apa gunanya fraksi tuh? Yang boleh demo itu yang nggak punya perwakilan di DPR, mahasiswa, ya dia demo tuh. Kalau udah partai ngapain? Jadi terlihat bahwa memang PDIP mengerahkan anggotanya, apa namanya, langsung atau tidak langsung. Di Jogja itu dimulai, ketua PDIP Jogja menghalangi saya bicara. Loh, Anda partai ngapain halangi saya? Kan konyol. Sekarang ada kader yang lain tuh datang ke rumah saya, lempar rumah saya tuh, rusak rumah saya tuh, terus datang ke Barreskrim, menerobos masuk sampai ke halaman Barreskrim. Yuk, masa partai menerobos fasilitas publik? Kan itu konyolnya di situ. Konyol kedua, ini kader PDIP pasti dia nggak pernah ikut kursus politik atau kuliah politik saya di Megawati Institute. Saya 3 tahun mengajar di Megawati Institute. Terus dia bilang saya memecah belah bangsa tuh, atau ya memang yang dia maksud itu apa? Sementara dia cuma sendirian di situ. Jadi konyol betul ini. Tapi bisa nggak peduli lah sebetulnya. Mestinya Hasto itu tegur kan, itu dari awal saya bilang kerjanya Hasto tuh. Karena institusi mesti ditegur dong. Sudah saat ada presiden di Jogja waktu itu tuh. Sekarang rumah saya diserbu dengan orang yang sama, ya, orang dari partai yang sama. Barreskrim juga begitu. Jadi artinya siapa yang mau pilih orang yang nggak ngerti tentang cara berpolitik yang masuk akal tuh. Jadi sekali lagi kalau Anda partai, udah Anda punya peralatan di parlemen kok, dan Anda kerahkan aja, larang aja saya dengan aturan Anda bikin di parlemen kan. Tapi bukan dengan mendorong-dorong atau mempersekusi lalu mengumpulkan massa. Ini ajaib. Bahkan di dalam proses pemeriksaan saya itu kan sudah masuk ranah hukum. Kita tuntut Anda dihukum, ya udah memang lagi mau dihukum kok. Ngapain tuntut bikin kaos apa namanya ini? Ada LSM yang hanya buat saya. Coba LSM itu buat umum, bukan cuma buat saya. Nama LSM-nya adalah Gerakan Nasional Tangkap Rocky Gerung. Coba lapor dulu ke Mendagri itu apa maksudnya? Ini konyolnya di situ. Kan dia partai.
partai punya peralatan untuk mengumpulkan pendapat masyarakat, namanya fungsi agregasi dari partai, lalu diucapkan di parlemen. Partai ngapain ikut-ikut demo kan? Kalau begitu buat apa dia punya perwakilan di DPR atau di DPRD kan? Jadi itu pengertian politik yang buruk tuh. Kalau kita punya partai, kita punya peralatan untuk mengucapkannya di parlemen. Karena itu dia punya fraksi di parlemen. Kalau itu buat apa gunanya fraksi tuh? Yang boleh demo itu yang nggak punya perwakilan di DPR, mahasiswa, ya dia demo tuh. Kalau udah partai ngapain? Jadi terlihat bahwa memang PDIP menggerakkan anggotanya, apa namanya, langsung atau tidak langsung. Di Jogja itu dimulai, ketua PDIP Jogja menghalangi saya bicara. Lo Anda partai ngapain halangi saya, kan konyol. Sekarang ada kader yang lain tuh datang ke rumah saya, lempar rumah saya tuh, rusak rumah saya tuh, terus datang ke Barreskrim, menerobos masuk sampai ke halaman Barreskrim. Yuk, masa partai menerobos fasilitas publik? Kan itu konyolnya di situ. Konyol kedua, ini kader PDIP pasti dia nggak pernah ikut kursus politik atau kuliah politik saya di Megawati Institute. Saya 3 tahun mengajar di Megawati Institute. Terus dia bilang saya memecah belah bangsa tuh, atau ya memang yang dia maksud itu apa? Sementara dia cuma sendirian di situ. Jadi konyol betul ini. Tapi bisa nggak peduli lah sebetulnya. Mestinya Hasto itu tegur, kan itu dari awal saya bilang kerjanya Hasto tuh. Karena institusi mesti ditegur dong. Sudah saat ada presiden di Jogja waktu itu tuh. Sekarang rumah saya diserbu dengan orang yang sama, ya, orang dari partai yang sama. Barreskrim juga begitu. Jadi artinya siapa yang mau pilih orang yang nggak ngerti tentang cara berpolitik yang masuk akal tuh. Jadi sekali lagi kalau Anda partai, udah Anda punya peralatan di parlemen kok, dan Anda kerahkan aja, larang aja saya dengan aturan Anda bikin di parlemen kan. Tapi bukan dengan mendorong-dorong atau mempersekusi lalu mengumpulkan massa. Ini ajaib. Bahkan di dalam proses pemeriksaan saya itu kan sudah masuk ranah hukum. Kita tuntut Anda dihukum, ya udah memang lagi mau dihukum kok. Ngapain tuntut bikin kaos apa namanya ini? Ada LSM yang hanya buat saya. Coba LSM itu buat umum, bukan cuma buat saya. Nama LSM-nya adalah Gerakan Nasional Tangkap Rocky Gerung. Coba lapor dulu ke Mendagri, itu apa maksudnya? Ini konyolnya di situ. Kan dia partai. Partai punya peralatan untuk mengumpulkan pendapat masyarakat, namanya fungsi agregasi dari partai, lalu diucapkan di parlemen. Partai ngapain ikut-ikut demo kan? Kalau begitu buat apa dia punya perwakilan di DPR atau di DPRD kan? Jadi itu pengertian politik yang buruk tuh. Kalau kita punya partai, kita punya peralatan untuk mengucapkannya di parlemen. Karena itu dia punya fraksi di parlemen. Kalau itu buat apa gunanya fraksi tuh? Yang boleh demo itu yang nggak punya perwakilan di DPR, mahasiswa, ya dia demo tuh. Kalau udah partai ngapain? Jadi terlihat bahwa memang PDIP menggerakkan anggotanya, apa namanya, langsung atau tidak langsung. Di Jogja itu dimulai, ketua PDIP Jogja menghalangi saya bicara. Lo Anda partai ngapain halangi saya, kan konyol. Sekarang ada kader yang lain tuh datang ke rumah saya, lempar rumah saya tuh, rusak rumah saya tuh, terus datang ke Barreskrim, menerobos masuk sampai ke halaman Barreskrim. Yuk, masa partai menerobos fasilitas publik? Kan itu konyolnya di situ. Konyol kedua, ini kader PDIP pasti dia nggak pernah ikut kursus politik atau kuliah politik saya di Megawati Institute. Saya 3 tahun mengajar di Megawati Institute. Terus dia bilang saya memecah belah bangsa tuh, atau ya memang yang dia maksud itu apa? Sementara dia cuma sendirian di situ. Jadi konyol betul ini. Tapi bisa nggak peduli lah sebetulnya. Mestinya Hasto itu tegur, kan itu dari awal saya bilang kerjanya Hasto tuh. Karena institusi mesti ditegur dong. Sudah saat ada presiden di Jogja waktu itu tuh. Sekarang rumah saya diserbu dengan orang yang sama, ya, orang dari partai yang sama. Barreskrim juga begitu. Jadi artinya siapa yang mau pilih orang yang nggak ngerti tentang cara berpolitik yang masuk akal tuh. Jadi sekali lagi kalau Anda partai, udah Anda punya peralatan di parlemen kok, dan Anda kerahkan aja, larang aja saya dengan aturan Anda bikin di parlemen kan. Tapi bukan dengan mendorong-dorong atau mempersekusi lalu mengumpulkan massa. Ini ajaib. Bahkan di dalam proses pemeriksaan saya itu kan sudah masuk ranah hukum. Kita tuntut Anda dihukum, ya udah memang lagi mau dihukum kok. Ngapain tuntut bikin kaos apa namanya ini? Ada LSM yang hanya buat saya. Coba LSM itu buat umum, bukan cuma buat saya. Nama LSM-nya adalah Gerakan Nasional Tangkap Rocky Gerung. Coba lapor dulu ke Mendagri, itu apa maksudnya? Ini konyolnya di situ. Kan dia partai.
partai punya peralatan untuk mengumpulkan pendapat masyarakat, namanya fungsi agregasi dari partai. Lalu diucapkan di parlemen. Partai ngapain ikut-ikut demo kan? Kalau begitu buat apa dia punya perwakilan di DPR atau di DPRD kan? Jadi itu pengertian politik yang buruk tuh. Kalau kita punya partai, kita punya peralatan untuk mengucapkannya di parlemen. Karena itu dia punya fraksi di parlemen. Kalau itu buat apa gunanya fraksi tuh? Yang boleh demo itu yang nggak punya perwakilan di DPR, mahasiswa, ya dia demo tuh. Kalau udah partai ngapain? Jadi terlihat bahwa memang PDIP mengerahkan anggotanya, apa namanya, langsung atau tidak langsung. Di Jogja itu dimulai, ketua PDIP Jogja menghalangi saya bicara. Lo Anda partai ngapain halangi saya, kan konyol. Sekarang ada kader yang lain tuh datang ke rumah saya, lempar rumah saya tuh, rusak rumah saya tuh, terus datang ke Barreskrim, menerobos masuk sampai ke halaman Barreskrim. Yuk, masa partai menerobos fasilitas publik? Kan itu konyolnya di situ. Konyol kedua, ini kader PDIP pasti dia nggak pernah ikut kursus politik atau kuliah politik saya di Megawati Institute. Saya 3 tahun mengajar di Megawati Institute. Terus dia bilang saya memecah belah bangsa tuh, atau ya memang yang dia maksud itu apa? Sementara dia cuma sendirian di situ. Jadi konyol betul ini. Tapi bisa nggak peduli lah sebetulnya. Mestinya Hasto itu tegur, kan itu dari awal saya bilang kerjanya Hasto tuh. Karena institusi mesti ditegur dong. Sudah saat ada presiden di Jogja waktu itu tuh. Sekarang rumah saya diserbu dengan orang yang sama, ya, orang dari partai yang sama. Barreskrim juga begitu. Jadi artinya siapa yang mau pilih orang yang nggak ngerti tentang cara berpolitik yang masuk akal tuh. Jadi sekali lagi kalau Anda partai, udah Anda punya peralatan di parlemen kok, dan Anda kerahkan aja, larang aja saya dengan aturan Anda bikin di parlemen kan. Tapi bukan dengan mendorong-dorong atau mempersekusi lalu mengumpulkan massa. Ini ajaib. Bahkan di dalam proses pemeriksaan saya itu kan sudah masuk ranah hukum. Kita tuntut Anda dihukum, ya udah memang lagi mau dihukum kok. Ngapain tuntut bikin kaos apa namanya ini? Ada LSM yang hanya buat saya. Coba LSM itu buat umum, bukan cuma buat saya. Nama LSM-nya adalah Gerakan Nasional Tangkap Rocky Gerung. Coba lapor dulu ke Mendagri itu apa maksudnya? Ini konyolnya di situ. Kan dia partai. Partai punya peralatan untuk mengumpulkan pendapat masyarakat, namanya fungsi agregasi dari partai. Lalu diucapkan di parlemen. Partai ngapain ikut-ikut demo kan? Kalau begitu buat apa dia punya perwakilan di DPR atau di DPRD kan? Jadi itu pengertian politik yang buruk tuh. Kalau kita punya partai, kita punya peralatan untuk mengucapkannya di parlemen. Karena itu dia punya fraksi di parlemen. Kalau itu buat apa gunanya fraksi tuh? Yang boleh demo itu yang nggak punya perwakilan di DPR, mahasiswa, ya dia demo tuh. Kalau udah partai ngapain? Jadi terlihat bahwa memang PDIP mengerahkan anggotanya, apa namanya, langsung atau tidak langsung. Di Jogja itu dimulai, ketua PDIP Jogja menghalangi saya bicara. Lo Anda partai ngapain halangi saya, kan konyol. Sekarang ada kader yang lain tuh datang ke rumah saya, lempar rumah saya tuh, rusak rumah saya tuh, terus datang ke Barreskrim, menerobos masuk sampai ke halaman Barreskrim. Yuk, masa partai menerobos fasilitas publik? Kan itu konyolnya di situ. Konyol kedua, ini kader PDIP pasti dia nggak pernah ikut kursus politik atau kuliah politik saya di Megawati Institute. Saya 3 tahun mengajar di Megawati Institute. Terus dia bilang saya memecah belah bangsa tuh, atau ya memang yang dia maksud itu apa? Sementara dia cuma sendirian di situ. Jadi konyol betul ini. Tapi bisa nggak peduli lah sebetulnya. Mestinya Hasto itu tegur, kan itu dari awal saya bilang kerjanya Hasto tuh. Karena institusi mesti ditegur dong. Sudah saat ada presiden di Jogja waktu itu tuh. Sekarang rumah saya diserbu dengan orang yang sama, ya, orang dari partai yang sama. Barreskrim juga begitu. Jadi artinya siapa yang mau pilih orang yang nggak ngerti tentang cara berpolitik yang masuk akal tuh. Jadi sekali lagi kalau Anda partai, udah Anda punya peralatan di parlemen kok, dan Anda kerahkan aja, larang aja saya dengan aturan Anda bikin di parlemen kan. Tapi bukan dengan mendorong-dorong atau mempersekusi lalu mengumpulkan massa. Ini ajaib. Bahkan di dalam proses pemeriksaan saya itu kan sudah masuk ranah hukum. Kita tuntut Anda dihukum, ya udah memang lagi mau dihukum kok. Ngapain tuntut bikin kaos apa namanya ini? Ada LSM yang hanya buat saya. Coba LSM itu buat umum, bukan cuma buat saya. Nama LSM-nya adalah Gerakan Nasional Tangkap Rocky Gerung. Coba lapor dulu ke Mendagri itu apa maksudnya? Ini konyolnya di situ. Kan dia partai.
partai punya peralatan untuk mengumpulkan pendapat masyarakat, namanya fungsi agregasi dari partai, lalu diucapkan di parlemen. Partai ngapain ikut-ikut demo kan? Kalau begitu buat apa dia punya perwakilan di